Halo teman-teman semua, salam jumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas pertandingan tadi pagi pukul 3 antara Barcelona berhadapan dengan Galatasaray yang berakhir imbang 0-0 meskipun bermain di Camp Nou, kandang Barcelona. Nah, dari pertandingan semalam teman-teman, kita harus melihat dan realistik bahwa memang pada babak pertama memang Barcelona bermain tidak cukup bagus. Hampir performa pemain hampir di bawah ekspektasi ya. Dan saya kira Xavi sendiri sebagai pelatih tidak mengharapkan hasil imbang, apalagi bermain di Camp Nou. Tetapi kan teman-teman, kita bisa memetik pelajaran dari pertandingan antara Napoli dengan Barcelona di playoff Liga Eropa. Pada pertandingan di Camp Nou, pertandingan berakhir dengan 1-1 seri, dan tetapi Barcelona mampu menghancurkan Napoli di kandang Napoli dengan skor 4-1 sangat telak ya. Dan kita berharap di kandang Galatasaray Barcelona bisa mengulangi momentum yang sama pada saat melawan Napoli, dan saya kira itu sangat bisa. Dari formasi pertandingan antara Galatasaray dengan Barcelona menerapkan formasi seperti biasa, yaitu 4-3-3 dengan 4 back, 3 gelandang dengan 3 di depan. Di belakang ada Sergio Des, lalu ada Ronald Araujo diganti oleh Gerard Pique, lalu ada Eric Garcia, ada Jordi Alba, lalu di tengah ada Frenkie de Jong, Nico Gonzalez, dan Pedri. Lalu ada di depan ada Adama Traoré, lalu ada Ferran Torres dengan Memphis Depay. Nah, di babak pertama teman-teman, menurut saya yang tidak berjalan di Barcelona itu adalah lini tengah dan lini serang. Nah, di lini tengah memang sangat kentara, sangat kelihatan tidak adanya Sergi Busquets karena dia diistirahatkan karena selalu bermain mungkin supaya menjaga kebugaran. Lalu tidak adanya Gavi, itu sangat berpengaruh sebesar pada permainan tim. Jadi hampir pasti di lini tengah Barcelona, Pedri itu bekerja sendiri. Nico Gonzalez itu bermainnya sangat buruk, bahkan sering mendelay bola yang seharusnya bola itu langsung ke depan, tetapi didelay dan kembali ke belakang oleh Nico. Dan saya kira sudah beberapa pertandingan ini Nico itu penampilannya tidak terlalu bagus ya. Sejak Januari mungkin Nico ini penampilannya tidak terlalu bagus, padahal di awal-awal Nico ini ball retensinya sangat bagus, tetapi nggak tahu beberapa bulan terakhir penampilannya sangat buruk. Lalu Frenkie de Jong juga nggak bisa menggantikan peran sentralnya Sergi Busquets di lini tengah. Aliran bola dari lini tengah ke depan itu sangat sulit, akibatnya Pedri itu harus berjuang sendiri, dan ketika dia berjuang sendiri ya mau nggak mau dia harus melempar bola keluar ke depan karena memang antara lini depan dengan lini tengah itu nggak terkonek satu sama lain. Nah, di lini depan si Adama Traoré, lalu Ferran Torres, Memphis Depay juga bekerja tidak terlalu bagus. Adama Traoré oke, Memphis Depay juga lumayan, tetapi Ferran Torres ini bermainnya sangat buruk sekali di depannya. Meskipun mereka saling bertukar posisi dengan Memphis Depay, tetapi kelihatan pada babak pertama sangat buruk sekali. Dan beberapa peluang memang itu diciptakan oleh Memphis Depay lewat tendangan dari luar kotak penalti ya, dan memang itu yang sangat diharapkan. Kita perlu mengapresiasi penampilan dari kiper Galatasaray ini. Inaki Peña ini adalah kiper yang dipinjamkan dari Barcelona, dan kita berharap Barcelona bisa mengembalikan Inaki Peña di akhir musim sebagai kiper cadangannya si André ter Stegen, karena penampilannya sangat oke semalam. Bahkan dia mampu untuk menepis bola-bola yang seharusnya bisa gol ya. Nah, di babak pertama itu hampir 2 atau 3 peluang, tetapi itu peluangnya dari luar kotak penalti, tembakan dari Memphis Depay. Si Ferran Torres hampir pasti tidak pernah menciptakan peluang, dan ini berkali-kali Ferran Torres ini dipercayakan Xavi untuk menjadi starter, tetapi berkali-kali juga penampilannya sangat buruk. Lalu Adama Traoré bermain bagus. Di belakang juga saya kira cukup bagus ya. Hanya memang Ronald Araujo diganti karena berkali-kali dia kehilangan, bahkan bolanya ke depan tuh sering hilang ya, makanya dia digantikan oleh Gerard Pique. Lalu memasuki babak kedua,
Xavi mulai meningkatkan serangan dengan memasuk tiga pemain sekalian. Si Ousmane Dembele menggantikan Ferran Torres, lalu Serge Busquets menggantikan Nico Gonzalez, dan Gerard Pique menggantikan si Ronald Araujo, dan terakhir si Aubameyang menggantikan Memphis Depay, dan si Luuk de Jong juga menggantikan si Adama Traore di menit-menit terakhir. Dan memang di babak kedua Barcelona itu mulai meningkatkan intensitas serangannya. Bola itu sudah mulai mengalir dari kaki ke kaki. Pedri itu merasa terbantu karena adanya si Serge Busquets, lalu si Frenkie de Jong lebih didorong ke depan tetapi belum terlalu maksimal. Namun serangan dari Barcelona itu mampu ditangkal oleh pemain-pemain Galatasaray yang bermainnya sangat bertahan ya. Jadi Galatasaray ini memang pelatihnya adalah anak buah dari Pep Guardiola. Kita berharap bahwa Galatasaray bermain seperti Barcelona, tetapi mereka tahu kondisi mereka nggak sebagus Barcelona ketika melakukan tiki taka atau sepak bola dari kaki ke kaki. Itu mereka sudah paham, maka mereka melakukan semacam strategi negatif lah untuk melawan ball posisinya Barcelona, lalu tiki taka dari kaki ke kakinya Barcelona, sehingga pertahanan mereka sangat disiplin, sangat rapi, dan dari lini ke lini itu sangat bagus. Bahkan beberapa peluang itu mereka ciptakan hasil dari kreasi serangan balik. Tapi meskipun demikian ya, si Galatasaray ini hanya bisa bertahan di belakang ya. Dan kita berharap pada leg kedua nanti mereka akan keluar menyerang, dan pada saat itu Barcelona saya yakin bisa lah. Kalau tim lawan itu bermain menyerang ya pasti Barcelona akan bisa mengkonversi ya, paling kurang bisa mengefektifkan lini depan dari Barcelona. Tetapi hasil semalam ya memang tidak memuaskan. Tetapi dari hasil pertandingan di babak kedua terutama penampilan Barcelona oke ya, hanya memang babak pertama nggak bagus. Nah, kita berharap di leg kedua nanti Barcelona semakin meningkatkan efektivitas serangan, karena beberapa kemelut semalam itu hampir menciptakan gol seperti Frenkie de Jong tetapi gagal dan diterima oleh kiper Enrique Pena. Tetapi memang poinnya adalah Barcelona ini selalu kesulitan berhadapan dengan tim-tim yang parkir bus. Galatasaray sudah menerapkan strategi negatif seperti itu, dan kita berharap nanti pada leg kedua Barcelona akan meningkatkan intensitas, apalagi pada leg kedua Pablo Gavi sudah bisa dimainkan, dan kita berharap nanti si Serge Busquets itu bermain lebih awal ya, dan Frenkie de Jong perlu meningkatkan performanya. Jadi Frenkie de Jong itu padahal pada beberapa pertandingan melawan Napoli itu penampilannya sangat bagus, tetapi dua pertandingan terakhir dari Frenkie de Jong itu tidak terlalu memuaskan, padahal dia sering diberi waktu untuk bermain. Begitu juga Ferran Torres sangat buruk penampilannya, dan kita berharap dengan adanya Ousmane Dembele, lalu Adama Traore semalam itu bermain cukup bagus. Hanya memang Ousmane Dembele ini sering kehilangan bola. Adama Traore sebenarnya yang mampu untuk membombardir lini pertahanan dari lawan ya. Kita berharap Xavi lebih memberi kepercayaan besar kepada Adama ini supaya dia lebih padu lah dengan pemain-pemain Barcelona. Begitu juga dengan Ferran Torres. Saya kira Ferran Torres mulai dari bench saja karena memang penampilannya sangat buruk ya. Di penyelesaian akhir juga sangat buruk, dan kita berharap ya Ferran Torres bermain sebagai winger aja, karena kalau dia sebagai striker susah. Lalu Aubameyang di babak kedua tidak banyak mendapat suplai bola, tetapi dia banyak sekali memberi ruang. Nah, teman-teman semua, hasil semalam itu tidak buruk dan tidak baik juga. Tetapi kita berharap pada leg kedua nanti Barcelona bisa memperbaiki performa, meningkatkan intensitas serangan, lalu permainan di tengah lebih cair, dan kita berharap memang agak susah untuk menggantikan posisi Serge Busquets di tengah ya. Frenkie de Jong belum bisa mencapai levelnya Serge Busquets yang digadang-gadang banyak orang ya. Busquets harus diganti, ternyata nggak bisa juga.